ya di Dieng itu, ya dataran tinggi Dieng itu ada Candi Wayang, dan Candi Wayang itu, ya itu prototip candinya itu sama dengan sekarang candi-candi di Mesir yang dibawa ke Spanyol itu 5.000 tahun sebelum Masehi, Pak. Jadi artinya kalau Candi Wayang 5.000 tahun sebelum Masehi, bayangkan itu. Iya. Ya, berarti kan kita ini sudah itu. Terus di Centini dituliskan setiap satu Candi Wayang, ya, itu diberi ada semacam meja yang ada tulisan Jawa kunonya. Jadi seperti itu. Dan yang lain tidak suci, biasa gitu, Pak ya. Bukan, pengertiannya sebut kitab suci itu. Iya. Jadi gini, maksudnya kan ada ini yang kita langsung ngomong aja, misalnya dari yang kelompok Islam aja. Itu kan banyak itu yang mengklaim itu, ya ini kitab Quran ini yang paling suci, yang lain ini tidak suci. Iya, kalau itu. Karena ini argumen mereka begini, ini kan sebagai penyempurna, karena paling akhir. Nah, jadi yang awal-awal itu belum sempurna, ini baru disempurnakan dengan Islam. Iya, Quran tapi itu kan karena kita, ya karena terlalu tidak pernah membaca. Ya. Misalnya kitab orang Sikh, itu baru ditulis tahun 1600. Ya, dia mengatakan lebih lengkap dari yang lain-lainnya, agama Sikh itu. Agama Sikh. Nah, agama Sikh itu baru 1600. Ya, mereka mendirikan dengan kitab suci Adigran, ya. Jadi seperti itu. Adi itu kan luhur artinya, ya. Jadi mereka bisa mengajarkan orang Sikh itu ya, dengan kitabnya itu karena itu paling lengkap. Ya. Nanti ada kitabnya orang Bahai. Bahai itu baru muncul 1850-an, ya lebih belakang lagi, ya. Itu juga oleh pengikutnya dikatakan kitab yang paling lengkap di dunia karena sudah terakhir. Ya. Sudah terakhir, ya 1850. Iya. Karena sudah paling muda ini. Paling muda. Nah, jadi klaim-klaim itu semacam itu kita harus dewasa menanggapi, ya. Makanya pada waktu yang lalu kita bicara, saya katakan setiap agama yang mengakui agamanya yang paling sempurna dan itu tidak salah. Yang salah ketika menyalahkan orang, itu yang salah. Tapi di sisi internal, ya harus mengakui lah. Kalau tidak mengakui kan nggak percaya bahwa yang dipelajari itu yang sempurna. Jadi seperti itu. Ya. Jadi sama, kalau ditanyakan orang Jawa, karena itu tadi kan banyaknya wisik, banyaknya itu ditulis, ya berupa kidung, berupa itu ajaran bagus semuanya. Ajaran akhlakul karimah, gitu kan. Nah, tinggal orang berikutnya kan, seandainya peradaban Jawa itu maju, tidak dijajah, ya pasti orang ngakui inilah kitab-kitab suci dari leluhur kita, kan itu kan. Ya. Betul. Karena saya sendiri menulis buku kan namanya Weda Sasangka, ya. Itu bisa teman-teman ngecek di Google tulisan Weda Sasangka itu jilid 1, jilid 2, jilid 3. Itu dari buku Pustaka Weda Sasangka. Di situ dituliskan inilah buku suci. Nah, coba. Ya. Dan isinya memang ya lebih istilahnya lebih luas daripada yang sebelumnya. Waktu nulis buku itu tidak ada yang mengkritik gitu. Kok diklaim ini suci gimana ini kok? Loh, dikatakan kan itu gitu. bukunya, silakan kritik bukunya. Oh gitu. Lah iya kan, saya kan menguraikan, ya. Jadi saya uraikan itu terdiri 3 jilid buku, makanya disebut Pustaka Weda Sasangka. Pustaka itu sama dengan buku. Ya, Weda itu artinya pengetahuan, ya. Nah, Sasangka itu artinya bisa
sebagai yang bercahaya, yang terang dan sebagainya. Ya kan, jadi itu pengetahuan tentang kehidupan. Itu isinya lebih luas dari kitab-kitab sebelumnya. Lah orang boleh menyangka lebih luas, ya silakan baca. Kalau saya gitu, itu 3 jilid, 1 jilid saya uraikan jadi 2 jilid. Setiap jilidnya hampir 500 halaman. Uraiannya itu. Iya. Ya, itu 3 jilid itu total halamannya sekitar 700-an. 3 jilid buku aslinya itu. Pustaka Weda Sasangka. Jadi dapat dikatakan hanya 200 halaman ya. 250-an halaman lah per ininya, per jilidnya itu. Tapi per jilid itu saya jadikan 2 jilid buku, menguraikan itu. Lah itu 250 jadi 1000 halaman. Karena 500 halaman lebih satu jilidnya itu. Nah, sekarang sedang menulis yang uraian jilid 2, berarti menjadi buku jilid 4. Karena kan jilid 1 jadi jilid 1, jilid 2. Buku 2 menjadi buku 3 dan 4. Iya, iya. Berarti ada hikam, ada syarah hikam. Iya. Ya, penjelasan dan itu bisa dilihat di YouTube. Ya, Weda Sasangka di YouTube. Silahkan saudara-saudara ya membuka di YouTube ya yang Weda Sasangka. Itu banyak sekali, itu kan uraian saya itu. Nah, jadi seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau ngomong buah wahyu yang nanti dituliskan di dalam suatu buku, suatu kitab, itu kemungkinan bisa jadi orang-orang kuno zaman dahulu, entah orang Jawa atau orang suku manapun, Batak atau mungkin sudah dapat, cuman dituliskan di lontar atau apa, gitu. Artefak atau apa gitu. Itu sebenarnya juga wahyu juga. Ilham itu kan juga turunnya dari Tuhan juga itu. Cuman karena mungkin minoritas dan tidak sepopuler yang lain, mungkin akhirnya hanya segelintir orang, sekelompok orang saja yang memakai atau meyakini hal yang kayak itu, gitu ya Pak Tinda. Iya. Nah, jadi saya berikan tambahan penjelasan ya. Iya. Kan tadi Pustaka Weda Sasangka itu menunjuk bahwa dirinya itu kitab suci, ya kan. Nah, nanti orang lain itu jangan terus suci dan tidak, dibaca saja uraiannya saja, karena buku aslinya kan bahasa Jawa, tentu kan nggak ngerti pembaca. Nah, uraian saya kan bahasa Indonesia sepenuhnya. Ya, itu Pak, sampai ada bagaimana kejadian manusia mulai hatinya itu ketika bayi umur berapa, jantungnya jadi umur berapa. Loh Pak, apa ada itu kitab seluruh dunia yang nggak ada yang lebih dari situ. Kitab seluruh dunia termasuk Quran berarti? Loh, ya termasuk. Quran kan cuma dari darah, segumpal darah. Iya. Ini Pak diperinci. Gitu jadi kan, usus setelah sekian hari. Detail. Iya. Jadi hati setelah sekian hari. Jadi jantung setelah sekian hari. Jadi kepala setelah sekian hari. Malah tambah spektakuler. Iya. Terus sampai disebutkan kenapa rambut itu ya kalau digunting, dipotong tidak sakit. Kenapa kuku tidak sakit? Karena rambut dan kuku tidak dilewati bayu maya. Coba ada kitab di seluruh dunia, nggak ada. Ya kan? Manusia nanti bisa melahirkan tanpa lewat vagina. Coba. Kitab Jawa itu. Itu. Dan sekarang terbukti orang mulai membuat yang disebut artificial womb. Jadi lewat mesin Jepang. Bagaimana nanti manusia dilahirkan cukup lewat mesin. Tuh, lebih dulu mana coba? Lebih lengkap mana? Jadi seperti itu gitu loh. Masalahnya kan para netizen pendengar ini kan tidak tahu sebelumnya. Jadi kalau diberitahu sering langsung nggak percaya. Iya, langsung nyamber dan sebagainya. Ya, makanya kita ini, saya selalu mengatakan jangan hanya baca WA, nanti nggak pinter-pinter. Ya kan, belajarlah baca buku, baca kitab-kitab yang ada. Nanti baru tahu kita apa yang disebut kitab suci itu. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi ini kita berarti mendahului dunia ilmu pengetahuan modern itu. Sampai jadi-jadinya
apa itu perkiraan dituliskan itu pada tahun berapa itu? Bukan dituliskan, telah dituturkan. Ya, dituturkan. Ya, sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi baru nanti ditulis dalam aksara Jawa pada tahun 1641. Jadi itu baru dituliskan. Iya, baru dituliskan. Ya. Jadi seperti itu. Terus dibahasakan sekarang itu tahun 1968, tapi masih Jawa, tapi Jawa yang sekarang. Jawa modern, ya, Jawa baru. Kalau menurut dari memang itu tutur yang sudah ribuan tahun yang lalu, berarti jauh-jauh dari agama-agama langit itu berarti Pak Kojem ya? Kita itu betul, kita itu bangsa yang tua. Iya, bangsa yang tua gitu. Iya, makanya contoh begini kan, kita sering kan ngeklaim wayang itu dari India, contoh, ya kan? Di India Pak tidak ada candi wayang. Di kita ya di Dieng itu, ya dataran tinggi Dieng itu ada candi wayang. Dan candi wayang itu, ya, itu prototip candinya itu sama dengan sekarang candi-candi di Mesir yang dibawa ke Spanyol. Itu 5.000 tahun sebelum Masehi, Pak. Jadi artinya kalau candi wayang 5.000 tahun sebelum Masehi, bayangkan itu. Iya. Ya, berarti kan kita ini sudah itu. Terus di Centini dituliskan setiap satu candi wayang, ya, itu diberi ada semacam meja yang ada tulisan Jawa kunonya. Nah sekarang itu di Centini disebutkan ada sekitar ratusan candi, tapi sekarang di Dieng itu tinggal sekitar 20-an candi. Ya, biasa kan diangkut tinggal mana-mana. Terus yang ada itu sudah tidak ada lagi tablet untuk membacanya. Jadi semula itu disebutkan di Serat Centini, Puntadewa itu karakternya begini. Nah itu ditulis Jawa kuno dan prototip candinya itu sama dengan candi yang bawa dari Mesir ke Spanyol 5.000 tahun sebelum Masehi. Makanya itu saya unggah di buku Serat Centini jilid 2A. Jadi para netizen silahkan membaca buku uraian saya tentang Serat Centini jilid 2A. Ya, di situ wayang dan sebagainya diuraikan. Nanti 2B itu keris itu diuraikan. Jadi ternyata keris yang pertama itu ya sekitar 7.000 tahun, 8.000 tahun yang lalu. Nah seperti itu. Nah itu kan kitab-kitab yang kesuciannya terjamin, masih ada. Iya. Jadi seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa maju, kita harus berani membuka diri, membaca segala sesuatu. Tapi kalau kita sudah menutup diri, ya itulah yang di dalam Al-Quran disebut kafir. Jadi kafir itu pada mulanya untuk mereka yang menutup diri. Iya. Jadi di situ. Nah ternyata bangsa kita sekarang itu banyak yang menutup diri gitu loh. Pada kafir semua. Iya, makanya pada gak bisa membawa kemajuan negara. Iya. Dan bangsa karena langsung menutup diri. Enggak, itu sesat itu langsung di situ gitu loh. Betul. Nah kalau orang mengatakan sesat itu harus tahu sesatnya di mana. Harus mulai belajar seperti itu. Gitu loh, sesatnya itu di mana? Mau orang kesandung aja bilang kesandung watu. Iya. Berani bilang kok. Iya. Jadi kita harus belajar. Jangan asal jeplak aja bilang. Bilang kita sesat, harus gitu. Belajar ya. Kalau berani mengatakan itu salah, ya salahnya di mana? Kalau mengatakan itu sesat, ya sesatnya di mana? Jadi kita supaya bisa menjadi bangsa itu maju. Jadi di situ ya. Ini bukan candaan, tapi suatu hari saya ditanya orang Jepang. Karena saya itu 17 tahun bekerja di perusahaan Jepang. Ditanya orang Jepang. Jadi bahasa Indonesianya itu demikian. Pak Kojem, orang Indonesia itu setiap tahun itu ke Mekah itu ngapain katanya. Ya wajar orang Jepang banyak begitu. Kan? Iya. Oh saya bilang, itu menjalankan ibadah haji namanya.
mereka tanya, ibadah haji itu apa? Dan kita kan nggak boleh nyanggah, jangan bertanya begitu kan, nggak bisa kan? Itu orang bertanya kita layani. Ya menurut keyakinan kami yang Muslim, ibadah haji itu penyempurna agama kami. Balasannya kalau sudah sempurna itu adalah surga. Mendadak orang Jepangnya itu tertawa. Ya. Bagaimana? Apa itu kesana bisa naik surga? Orang Jepang itu sudah naik surga duluan. Ini kata mereka loh, kata orang Jepangnya itu di hadapan saya. Loh, gimana kok surga duluan? Lah yang bangun di Ka'bah, yang bangun di itu tuh banyak itu orang Jepang itu. Lah kalau yang dibangunkan saja bisa naik surga, apalagi orang Jepang yang bangun. Yang membangun. Yang membangun katanya. Iya, masuk akal juga. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, jadi kan di sini kita harus betul-betul bisa memahami secara luas, gitu loh ya. Tapi ini juga meskipun agak bercanda, cuman ya perlu jadi perenungan mungkin. Iya betul, kelihatannya kan kayak canda, tapi kan betul. Itu perlu perenungan, gitu. Kan kita juga nggak pernah membayangkan dapat pertanyaan semacam itu. Coba orang Jepang itu ya disuruh kan bangun, dibayari untuk bangun di Mekah, di Madinah. Ya, kalau yang dibangunkan itu bisa masuk surga katanya, apalagi yang punya jasa besar yang membangun. Nah, coba kan. Jadi di situ kita bisa semakin berani melihat iman kita. Nah, gitu loh istilahnya itu. Apakah kita memang betul-betul sudah beriman? Jangan-jangan hanya kita mengaku saja. Nah, seperti itu. Dan ini kan kaitannya dengan kitab suci itu tadi. Iya. Ya. Nah, kalau ditanya orang Jepang itu, apa kitab sucinya, kan mereka nggak punya. Tapi seluruh perilaku hidupnya itu ya mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para resi-resinya itu. Ya, jadi seperti itu. Mereka nggak boleh mencuri, nggak boleh Nah itu kan diberikan itu. Dan mereka patuh loh. Padahal nggak ada lembarannya. Jadi seperti itu. Ya. Mereka menghadap orang tua harus sopan. Ya kan. Itu kalau ada kayak tanggal 14-15 Agustus itu orang Jepang itu ada libur, Pak. Libur ternyata apa? Libur sungkem ke orang tua. Sungkem. Luar biasa, Pak. Iya. Ya, bagaimana menghormati orang tuanya. Hormat leluhur, hormat orang tua. Dan sungkem saya tanya, gimana untuk price orang tua Anda itu untuk menghargai orang tua itu? Oh iya, kami duduk di depannya, terus tertelungkup di depannya itu. Sungkem ya. Sungkemnya. Bayangkan kan orang Jepang juga tidak duduk di kursi, bersila di bawah. Jadi seperti itu. Dan itu dipegang terus sampai hari ini. Jadi kita itu harus bangga sebenarnya gitu loh. Masih ada orang yang bisa meneliti, menelaah. Ya, makanya saya itu nguraikan kembali buku Centini. Karena saya yakin banyak orang kesulitan membaca Serat Centini. Yang versi Jawa, lalu saya uraikan dalam bahasa Indonesia juga gitu uraiannya. Ya. Sampai 500, lebih hampir 600 halaman untuk satu jilid. Kalau ada orang yang berpendapat misalnya, kalau yang kitab A ini dapat dari Nabi ini, kalau kitab B dapat dari Nabi ini, kalau ini kitabnya orang Jawa misalnya, ini diklaim kitabnya orang Jawa, kan bukan dari Nabi, hanya sekedar resi. Nah, mereka memposisikannya mungkin agak rendah kan, merendahkan daripada yang punya mereka yang katanya dari Nabi itu dapatnya. Kalau pendapatnya Pak Hocem, jadi begini ya, Nabi itu istilah bahasa Arab, Pak. Dan itu bahasa itu hampir sama dengan bahasa orang Israel, bahasa Ibrani. Jadi Nabi itu dari kata naba, itu artinya berita. Jadi artinya Nabi adalah orang yang menerima berita.
dari alam gaib yang mereka percaya dari Tuhan. Resi juga orang yang menerima berita. Jadi itu hanya kata, ya. Hanya istilah. Jadi di situ, ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran, ya, disampaikan bahwa sebagian nabi itu kami kisahkan kepada engkau Muhammad, dan sebagian lainnya tidak kami kisahkan. Lah kita ini termasuk yang tidak dikisahkan. Mengapa? Ya nggak ada perlunya buat orang Timur Tengah. Iya. Yang dikisahkan tentu yang dipahami oleh orang Timur Tengah, kan gitu kan. Jadi seperti itu. Inggris misalnya, mengapa jaya terus? Dia selalu percaya Inggris itu juga menerima kitab suci dari Tuhan supaya menjaga Inggris jaya di dunia terus menerus. Terus dia buktikan kan kejayaannya itu. Nah, jadi makanya sampai seperti hari ini dia nggak mau kan uangnya diubah yang lain, tetap pound sterling kan seperti itu. Ya kan, itu karena punya keyakinan terhadap kitab sucinya. Sampai pada mulanya kan agamanya itu Katolik, sampai misah menjadi agama Anglikan dengan segala aturan mainnya sendiri. Jadi bangsa itu harus bangga dengan ajaran-ajaran yang dimiliki oleh leluhurnya, ya. Jadi seperti itu. Begitu kita tidak bangga, jangan harap kita bisa maju dan kita hanya nanti diadu domba yang tidak berkesudahan. Tapi seperti saya masih belum habis berpikir tentang tadi kan banyak memang parameternya itu memang beda itu Pak. Ketika wahyu ini kan dapatnya kan hanya seorang nabi yang meskipun penjelasannya Pak Hocim itu menerima berita. Cuma nanti ketika orang yang bukan dari nabi, mereka mengatakan ini bukan wahyu, ini hanya sekedar ilham. Ada degradasi yang agak rendah sedikit daripada wahyu. Karena ini mungkin kategorinya orang-orang yang sangat suci gitu. Ya, itu anggapan, Pak. Itu anggapan, Pak. Anggapan. Jadi setiap orang gini, ini mayoritas sekarang betul, di Indonesia. Tidak peduli mayoritas, itu anggapan. Jadi misalnya orang ateis loh ya, menganggap bahwa orang beragama itu halu, ya kan? Masa kita salahkan? Kayak begitu. Ya sah-sah saja ya. Dan sah orang agama Islam ngakui di luar Islam itu tidak suci, sah saja. Ya. Tapi kalau dia terus menyalahkan secara terbuka kepada yang lain, jadi perkara, gitu. Perkara. Ya. Tapi kalau setiap orang beragama masing-masing agamanya meyakini itu yang benar, yang itu suci, ya nggak apa-apa, ya. Dan mungkin kewajibannya seperti itu, gitu loh. Ya. Tapi setiap orang itu punya anggapan sendiri, ya. Lah kalau orang Yahudi itu percaya bahwa yang lain itu lebih hebat dari yang dipegang, kan nggak ada agama Yahudi, ya. Mereka bahkan bertaruh berdirinya Israel sampai hari ini, bayangkan. Ya, itu berdasarkan kitab sucinya. Ya, mereka selalu kan enggak, ini tanah Palestina ya tanahku. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Betul. Karena ketemu dua pihak yang berlainan jadi masuk perkara politik. Maka urusannya di PBB kan begitu kan? Ya, tapi di PBB kemarin kan sidang. Ya kan? Dari 143 setuju Palestina merdeka, ya kan? 9 tidak setuju termasuk Amerika Serikat. Nah itu nanti kalau mau disahkan kan veto lagi. Ya. Vetonya kan kalau Amerika memveto kan berarti nggak bisa. Nggak jadi. Ya nggak jadi. Jadi seperti itu. Nah kita harus jadi bangsa yang bisa melampaui itu semuanya. Ya, kalau kita hanya jadi bangsa pengikut follower ya nggak bisa gitu loh. Ya, kalau jadi follower itu udahlah ngecopres ngomong apapun ya nggak dihiraukan. Harus jadi kita, leader. Kita harus sadar diri. Kita memang masih lemah. Kita memang perlu menelaah kitab-kitab yang ada di negara kita di samping mempelajari kitab agama masing-masing. Jadi kita ini ada budaya. Nah, seperti itu gitu.